nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persatuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi, selamat bertemu kembali satu sama lain dalam perayaan Ekaristi kita pada hari raya tubuh dan darah Kristus pada minggu ini. Kita bersyukur, kita bergembira, Kristus memberikan dirinya santapan rohani, santapan keselamatan yang kita sambut, yang kita terima dalam setiap perayaan Ekaristi. Sumber puncak hidup beriman kita. Maka mari kita mengawali perayaan syukur ini, perayaan kegembiraan ini, perayaan keselamatan ini dengan terlebih dahulu mempersiapkan hati dan diri kita. Kita mengakui kekurangan, kelemahan dan dosa kita, memohon ampun di hadapannya agar kita layak dan pantas merayakan misteri iman kita ini. Mari kita mengakui dosa, kekurangan, kelemahan kita dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawatannya, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan kelak menghantar kita sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. 357. Kepada orang yang berkenan padanya, kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memeliharakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan Raja Surgawi, Tuhan Raja Surgawi, Tuhan Tuhan Hamba Allah. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memeliharakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan Dikau kudus, dan Dikau kudus, menghibur hati kami yang berduka. Inilah darah perjanjian yang diikat Allah dengan kamu. Pembacaan dari kitab Keluaran. Ketika Musa turun dari gunung Sinai dan memberitahukan kepada bangsa Israel segala firman dan peraturan Tuhan, maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami laksanakan. Musa lalu menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya, pagi-pagi, didirikannya mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel mempersembahkan kurban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai kurban keselamatan kepada Tuhan.
Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Lalu diambilnya kitab perjanjian itu dan dibacakannya. Dan bangsa itu mendengarkan. Lalu mereka berkata, "Segala firman Tuhan akan kami laksanakan dan kami taati." Kemudian Musa mengambil darah itu dan memercikannya kepada bangsa itu seraya berkata, "Inilah darah perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Bagaimanakah akan ku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belenggumu. Darah Kristus akan menyucikan hati nurani kita. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara terkasih, Kristus telah datang sebagai Imam Agung demi kesejahteraan masa yang akan datang. Ia telah melintas kemah yang besar dan lebih sempurna yang bukan buatan tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat pelunasan yang kekal, sebab jika darah domba dan jantan lembu dan percikan abu lembu muda mampu menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang atas dorongan roh abadi, tempat persembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat. Betapa darah ini akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, Kristus adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan.
sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Demikianlah sabda Tuhan. Berdiri 953. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Siapa yang makan roti ini akan hidup selama-lamanya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid berkata kepada Yesus, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia. Dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, Guru berpesan, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridku? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan yang besar yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu. Setibanya di kota, mereka dapati semua sama seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, membagi-bagi roti itu, lalu memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada para murid, dan mereka semua minum dari cawan itu. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak lagi akan minum hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya yang baru, yaitu dalam kerajaan Allah." Sesudah menyanyikan lagu pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Saudara-saudara
saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, adik-adik calon komuni yang dikasih Tuhan, selamat pagi bagi kita semua. Hari ini gereja atau kita itu merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, dan seperti biasa pada hari raya ini atau hari raya tersebut diterimakan komuni pertama bagi mereka yang baru pertama kali terima komuni atau sambut baru. Dalam dokumen gereja itu dikatakan demikian: Ekaristi adalah sumber dan puncak hidup beriman Kristiani. Ekaristi adalah sumber dan puncak hidup beriman Kristiani. Dengan kata lain, perayaan Ekaristi itu menjadi inti dari semua perayaan-perayaan iman kita. Perayaan Ekaristi menjadi inti sekaligus sumber dari semua doa-doa kita. Maka agak kurang tepat kalau orang rajin devosi, misalnya doa rosario, tetapi cara pergi ikut perayaan Ekaristi itu kurang tepat. Karena dari Ekaristi, dari perayaan Ekaristi lah mengalir rahmat dan menjadi sumber rahmat dari semua doa-doa, ritus-ritus, upacara-upacara keagamaan. Ada kedukaan dipuncaki semua dengan perayaan Ekaristi. Doa-doa di rumah malam tirakatan, lalu kemudian dibawa ke gereja dalam misa ritual. Demikian juga syukuran-syukuran atas hidup, perayaan hidup kita selalu dipuncaki dengan perayaan Ekaristi. Dan dalam gereja perayaan Ekaristi itu menjadi perayaan yang paling tinggi, yang paling agung dalam setiap kali kita merayakannya. Itu sebabnya kalau kita perhatikan struktur atau urutan-urutan dalam perayaan Ekaristi itu berbeda dengan perayaan yang lain. Nah, dalam hari raya Tubuh dan Darah Kristus ini paling tidak ada 3 hal yang baik kita renungkan bersama-sama. Sekaligus juga mungkin katekesi singkat tentang sakramen Ekaristi. Yang pertama, mari kita lihat dari bacaan Injil tadi. Ketika Yesus akan mengadakan perjamuan makan bersama dengan murid-muridnya, Yesus itu mengarahkan murid untuk pergi ke sebuah tempat yang sudah disiapkan. Lalu kemudian ketika murid pergi ke sana dan mengecek, mencari tempat itu, semuanya sudah siap persis sama yang dikatakan oleh Yesus. Bagi seluruh kaum beriman, ya Bapa, semoga perjamuan Ekaristi yang setiap kali kami rayakan memberi kekuatan nyata kepada umat-Mu untuk meningkatkan pengabdian kami kepadamu serta sesama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keadilan dan kerukunan, ya Bapa, semoga semua orang yang berkumpul di sekeliling altar ini seturut kemampuannya giat mengusahakan keadilan dan kerukunan di tengah-tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Bagi kita semua, iya Bapa, semoga kami semakin mencintai Ekaristi, tekun mengikuti perayaan Ekaristi sepenuh hati, dan rajin menghayati doa-doa devosi Ekaristi bagi kekuatan kami untuk berbuat baik dan hidup suci. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, kami persembahkan kepadamu anak-anak-Mu, saudara-saudari kami yang akan menerima sakramen Ekaristi untuk pertama kalinya. Kiranya ini menjadi
peristiwa yang meneguhkan mereka sebagai anak-anak-Mu, untuk menghayati hidupnya sebagai anak-Mu dan menerima Engkau dan menjadi tanda kehadiran-Mu. Kau menguatkan mereka dalam pertumbuhan, terutama juga dalam pendidikan mereka masing-masing, dan tetap setia kepada Engkau dan tetap menghayati bahwa setiap proses yang mereka jalani sehari-hari merupakan tanda kehadiran-Mu dan merupakan tanda rahmat dari-Mu untuk mendidik, mengajar, menguatkan, dan meneguhkan mereka. Marilah kita mohon. Terimalah persembahan kami 384. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu, satukanlah kami di dalam Tuhan-Mu, segenap kehendak dan budi, satukanlah kami di dalam Tuhan-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan minta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu, satukanlah kami di dalam Tuhan-Mu. Kita siapkan Kudus 39. Ia menghendaki agar kenangan akan salib yang menyelamatkan itu berlangsung selama-lamanya, sambil mengenyangkan umat-Mu dengan misteri yang suci ini. Engkau menguduskannya agar persatuannya dalam iman dan persekutuannya dalam kasih menerangi dan menyatukan umat manusia yang mendiami muka bumi yang satu ini. Maka kami pun mengambil bagian dalam perjamuan agung ini, agar memperoleh kasih karunia-Mu yang menjanjikan kami manusia baru. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi, seluruh isi surga mengumandangkan nyanyian baru bagi-Mu, dan kami pun bermazah bersama para malaikat memuji Engkau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus.
Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti yang mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan sekarang hidup, Engkau sang juru selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau berkenan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persatuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajarannya, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Yesus memberikan dirinya dan juga damai kepada kita murid-muridnya. Maka marilah kita mohon kepadanya, Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhatikan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan setina kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Saudara-saudara yang
kasih, lihatlah, inilah domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Tuhan. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu. Dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah. Pesta Kau selenggarakan, Kau sebarkan undangan yang serta dalam perjamuan akan hidup kekal, bagai yang Engkau janjikan pada para rasul-Mu. Dan kami percaya tulus hati, Engkau tak ingkar janji. Tuhan, Kau satukan kami Dalam perjamuan-Mu, dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah. Kala Kau serahkan roti pada para murid-Mu, Engkau nyatakan penuh cinta, terimalah hidupku. Itulah tanda cinta-Mu bagi kami umat-Mu. Kini kami satu dengan Dikau, kan mengabdi saudara. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu. Dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah. Maka kini sabda bahagia akan kami wartakan bagi orang yang sengsara, bagi hati yang hampa, dan kepada yang putus asa, orang miskin dan papa, agar nanti seluruh bangsa satu di dalam Roh-Mu. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu. Dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah. Pesta Kau selenggarakan, Kau sebarkan undangan yang serta dalam perjamuan akan hidup kekal,
kasih, kami bersyukur karena telah Engkau anugerahi tubuh dan darah Putra-Mu Yesus Kristus. Kami mohon, ajarilah kami memahami dan menghayati serta mencintai bahwa Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami dan senantiasa mendampingi kami, sehingga apa yang kami lakukan untuk mengenangkan Dikau menjadi titik pertemuan abadi bersama dengan Yesus Kristus Putra-Mu, secara khusus dalam setiap kali kami merayakan Ekaristi, dan kami semakin mencintai Ekaristi sebagai tanda sarana perjumpaan, kebersamaan, dan menerima Engkau secara penuh dalam sakramen Ekaristi. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa Allah kini dan sepanjang segala masa. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, selamat berhari Minggu. Berita paroki pada hari ini, Minggu tanggal 6 Juni 2021. Petugas liturgi pada Minggu Sabtu tanggal 12 Juni 2021 dipercayakan kepada Rukun Santa Cecilia. Dirijen Ibu Leticia Agresia Kabubu. Lektor 1 Bapak Rusli Mangguali. Lektor 2 Ibu Margareta Duma. Mazmur Ibu Desi Panini. Doa umat oleh Bapak Herman Yosef. Organis Bapak Adrianus Belo. Petugas liturgi pada Minggu tanggal 13 Juni 2021 dipercayakan kepada Rukun Santa Monika. Dirijen oleh Christina Sri Yunita. Lektor 1 oleh Ariel Alfian. Lektor 2 oleh Ibu Elis Kennedy. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, mereka yang mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi ini, saudara-saudari anak-anak kita yang menerima komuni pertama, dan mereka kita persembahkan dalam Ekaristi yang kita kenal dalam hati senantiasa dilindungi, dituntun dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. 695. Aku dengar bisikan suara menggelegarku di dalam hatiku. Engkau sahabatku, jikalau